Hai, jumpa lagi bersama aku Cornelia. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik ya. Hari ini aku mau sharing buat kalian tentang gejala-gejala apa aja yang dialami oleh seorang yang mengalami gangguan mental BPD atau Borderline Personality Disorder. Kalau di Indonesia kan tuh kepribadian ambang. Jadi kalau kalian yang sudah pernah nonton video aku yang ini nih, atau yang tentang gimana menjalani hubungan bersama orang yang terdiagnosa BPD itu, di situ aku udah jelasin beberapa gejala mengenai seorang yang mengalami gangguan mental borderline personality disorder. Tapi di sini aku mau jelasin secara rinci apa aja sih gejala yang dialami oleh seorang yang mengalami BPD, dan sharing tentang diri aku sendiri karena aku kan seorang yang mempunyai gangguan mental BPD, berarti aku juga mengalami gejala-gejala tersebut. So, kita bahas aja langsung satu persatu. Jadi, sebelumnya aku ulangi lagi ya, borderline personality disorder itu salah satu gangguan mental yang serius di mana pasiennya itu mengalami gangguan pola pikir dan juga gangguan mood atau kestabilan suasana hatinya, emosinya gitu. Terus si BPD ini atau orang-orang yang mengalami BPD seperti aku itu cenderung banget mempunyai yang tadi aku bilang, ketidakstabilannya mood atau suasana hati. Nah, gejala-gejalanya tuh ada banyak, dan itu aku alami sendiri selama periode aku sebelum dan sesudah aku terdiagnosa mengalami BPD. Yang pertama, yang pasti gangguan mood atau suasana hati. Aku sering mengalami gangguan mood atau suasana hati itu gimana sih, maksudnya ceritanya tuh gini. Jadi aku tuh kadang pagi aku bahagia, aku seneng nih, moodnya lagi baik. Tiba-tiba di siangnya atau nanti di malamnya atau nanti di jam keberapa aku nggak jelas, aku bisa aja mengalami kesedihan yang tak menentu gitu. Maksudnya aku nggak tahu, tiba-tiba aku sedih aja atau ada sesuatu yang membuat aku berubah secara drastis. Dan itu sering terjadi gitu sebelum dan sesudah aku terdiagnosa BPD. Itu hal pertama yang merupakan gejala seorang BPD, yaitu ketidakstabilannya mood. Jadi begitulah gejala pertama. Terus yang kedua, seorang yang mengalami gangguan mental BPD atau kepribadian ambang ini, dia mempunyai sifat yang impulsif. Impulsif itu apa? Si impulsif itu adalah suatu tindakan atau cara kita untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang ya. Jadi kita tuh tanpa berpikir panjang kita langsung lakukan gitu. Contohnya seperti aku ya, aku kan sharing gejala ini juga sharing tentang diri aku juga. Contohnya seperti aku, tindakan impulsif yang aku lakukan itu, yang pertama, contoh sederhana aja seperti saat aku belanja. Aku itu impulsif banget saat belanja. Seperti saat aku pingin aku pingin pesan Shopee Food atau aku pingin pesan GoFood gitu, aku pesan makanan yang sebenarnya harusnya aku pesan tuh makanan yang membuat aku kenyang gitu, bukan yang membuat aku senang gitu. Tapi aku pesan pesan yang nanti sebenarnya aku lapar juga nanti gitu. Jadi kayak impulsif gitu, aku nggak berpikir panjang nanti risiko apa yang nanti aku dapatkan ketika aku melakukan hal ini gitu. Terus aku juga sering kayak belanjanya tuh berlebihan padahal itu nggak aku butuhin, aku akhirnya nggak dipakai. Nah, itu kan tindakan-tindakan yang impulsif, dan itu juga kalau kita tidak berusaha untuk meminimalisir, berarti bisa-bisa ya terjadi hal-hal yang negatif ya, seperti ya gitulah banyak kan. Terus yang berikutnya apa aja gejalanya, yaitu cara berpikir seorang yang mempunyai gangguan BPD. Jadi kan BPD itu dia gangguannya kepribadian sama mood ya, atau suasana hati ya. Jadi di sini dia punya pola pikirnya tuh agak gimana ya, bilang aneh atau bukan aneh sih, tapi dia selalu nyalain dirinya sendiri. Seperti aku juga. Jadi sebelum aku terdiagnosa mengalami BPD, aku tuh dulu tuh sering menyakiti diri. Tapi tunggu ya, maksudnya menyalahkan diri. Kayak aku tuh
sesuatu terjadi nih, sebenarnya tuh bukan salah aku tapi aku kayak merasa kayaknya aku yang salah deh, aku yang membuat ini sampai kayak gini deh, gitu, aku menyalahkan diri aku sendiri, padahal kan sebenarnya kan uh, belum tentu aku yang salah gitu, belum tentu aku yang salah, dan juga bukan aku yang salah sebenarnya, tapi perasaan untuk menyalahkan diri sendiri itu ada di pola pikir aku gitu. Terus karena aku menyalahkan diri sendiri, akhirnya gejala yang berikutnya yaitu seorang BPD juga mengalami, di mana dia mengalami halusinasi. Aku juga pernah mengalami halusinasi dan itu sering banget. Halusinasinya itu maksudnya gini, kita tuh selalu memikirkan, bukan memikirkan, kita selalu mendengar bisikan-bisikan yang sebenarnya nggak ada yang bisikin ke telinga kita bahwa uh, lebih baik kamu gini gitu. Sebenarnya nggak ada, tapi kita kayak apa ya, pola pikir atau apa, aku nggak ngerti, yang mungkin dokter yang lebih ngerti. Kita selalu mendengar bisikan-bisikan untuk kayak, contohnya aku ya, ini aku berbagi apa yang aku rasain sampai aku didiagnosa BPD. Aku tuh kenapa sampai dibilangin halusinasi, aku tuh sering mendengar bisikan bahwa kayak aku tuh kayak nggak berguna, aku tuh nggak pantas, aku tuh nggak gitu lah, pokoknya negatif lah yang tadi aku bilang. Aku merasa bersalah sehingga berhalusinasi dan membuat aku tuh kayak kayaknya aku lebih baik gini deh, aku nyakiti diri aku sendiri gitu kan. Aku minum obat untuk tidur supaya aku tidur dengan dosis yang banyak, akhirnya aku tidur, tapi kan aku nggak tahu tuh nanti menyakiti diri aku sendiri, ginjal aku mungkin yang bermasalah atau yang lain, aku nggak tahu. Tapi itu bisikan-bisikan yang ada di isi kepala aku, di telinga aku, yang sebenarnya tuh sebenarnya nggak ada, cuma aku berhalusinasi ternyata. Nah gitu. Terus selain berhalusinasi, apalagi sih cirinya ya gitu ya. Um, Seorang BPD itu juga dia mempunyai gejala bahwa dia tuh takut banget ditinggalin sama seseorang atau sama temannya, sama sama sudah pacarnya gitu pokoknya takut ditinggalin, bukan takut ditinggalin tiba-tiba di jalan ya, bukan begitu maksud aku. Maksudnya kayak ditinggalin tuh hubungannya langsung putus gitu. Dia takut banget, seorang BPD takut. Aku juga kayak gitu. Jadi selama aku pacaran, jadi selama aku mengalami sebuah hubungan interpersonal dengan pasangan gitu, aku dulu tuh selalu berpikir bahwa lebih baik aku yang meninggalkan daripada aku yang ditinggalkan, karena aku nggak mau ditinggalkan. Jadi kebanyakan hubungan aku tuh kandas karena aku yang mengakhiri, karena aku nggak mau ditinggalin. Aku merasa gimana ya, nggak tahu, pokoknya kok nggak mau ditinggalkan gitu. Aku ngerasa aku nggak mau ditinggalkan seorang gitu. Terus oh iya, sama kayak yang ada di video itu juga aku kan jelasin kayak gitu ya, bahwa aku nggak mau ditinggalin kebanyakan gitu. Terus apa lagi ya gejalanya ya? Nah satu lagi, masih banyak nih gejalanya nih, masih banyak, bukan masih banyak sih, masih ada sih. Dia seorang BPD seperti aku ini mudah banget tersinggung karena pola pikirnya. Jadi kalau kata psikiater aku bahwa seorang BPD itu dia cuma punya dua sisi pola pikir, hitam dan putih. Jadi dia tuh cuma bisa berpikir enggak, ya gitu. Jadi kalau seorang BPD, dia itu punya salah satu gejala yang buruk banget ya menurut aku. Walaupun aku juga seorang BPD, tapi menurut aku tuh buruk ya. Mudah tersinggung dengan perkataan siapa aja gitu, apalagi pasangan. Nah gitu kan, karena kalau pasangan kan lebih intens kan ya, jadi lebih mudah tersinggung tuh kalau ada yang ngomong ke dia. Maksudnya nih sebenarnya baik nih, maksud orang ini nih ke aku, contohnya maksud teman aku atau maksud pacar aku ke aku nih baik, dia maksudnya baik supaya aku jadi yang lebih baik gitu, untuk supaya aku jangan salah gitu kan. Terus aku di pola pikir aku nih, di pikiran aku nih, aku tersinggung, aku pikir dia tuh ngatur aku gitu, padahal kan bukan asalnya ngatur, dia maksudnya tuh baik untuk kebaikan aku, tapi aku udah tersinggung duluan. Seperti itu. Itulah makanya aku bilang seorang BPD itu, untuk menanggapi seorang BPD atau punya hubungan sama seorang BPD itu banyak-banyaknya sabar, karena ya itu, kita pola pikir kita sama suasana hati kita tuh terdapat gangguan gitu. Ini aku lagi pengobatan, jadi ya
aku lagi bukan ngerem ya sih, lagi berusaha untuk nggak mau terlalu membiasakan diri untuk hal-hal kayak gitu. Maksudnya kan aku udah tahu nih gejala-gejalanya seperti ini, aku harus berusaha supaya aku nggak mau lagi kayak gitu. Terus lagi ya, oh ya, ini seorang BPD itu dia selalu merasa hampa atau kosong atau kesepian. Itu yang aku selalu rasakan, guys. Jadi walaupun aku punya teman, aku punya keluarga, aku punya pacar, tapi aku selalu merasa kosong. Aku merasa kayak ada sesuatu di diri aku tuh yang nggak terisi full gitu. Nah itu aku sempat pas aku kontrol. Jadi waktu aku kontrol di dokter gitu, awalnya kan aku kan sering cari tahu di Google dimanapun tentang apa itu BPD, pokoknya gejala-gejalanya gitu. Dan memang salah satunya kan kesepian gitu kan. Tapi kan aku nggak terlalu ke situ, walaupun emang aku ngerasain itu tuh udah lama sebelum aku terdiagnosa. Aku udah sering merasa bahwa sendiri, merasa kesepian, merasa hampa gitu. Aku sempat ngerasa kayak gitu kan. Terus waktu aku kontrol ke dokter dan aku ngomong ke dokter bahwa dok, aku tuh udah coba kayak gini, udah olahraga, udah apa ya, olahraga udah kayak ngapain gitu, tapi kok aku masih ngerasa hampa ya. Aku harus ngapain gitu, harus minum obat apa lagi nih gitu kan. Ternyata kata dokter, eh, itu emang salah satu ciri-ciri orang BPD, dan itu emang nggak bisa hilang. Itu nggak bisa hilang, tapi bisa minimalisir dengan cara apa? Banyakin kegiatan, kata dokter aku gitu. Jadi orang BPD ya gitu, selalu merasa hampa padahal ya banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, gejala berikutnya itu dia itu selalu bingung tentang identitas dirinya sendiri. Kayak bingung sama diri sendiri, kayak nggak tahu mau apa ya, aku nih kayak apa ya, aku nih bingung sama diri aku sendiri gitu. Aku nggak tahu nih, aku nih mau gimana, aku bingung gitu. Aku bingung sama diri sendiri. Kalau orang lain kan mungkin dia orangnya kan, oh kalau aku gini. Tapi kalau seorang BPD dia bingung sama identitas dirinya sendiri, dia nih orangnya kayak gimana kayak gitu. Itu gejala-gejala BPD yang lumayan kan banyak kan. Terus lagi ya, aku berpikir aku juga lupa yang aku rasain aja ya. Terus curiga sama orang lain. Iya, kayak nggak percaya ke orang lain walaupun orang itu udah dekat sama aku, tapi aku selalu merasa curiga. Nggak tahu kenapa aku susah percaya sama orang. Gimana ya, aku nggak bisa jelasin. Itu salah satu juga ciri-ciri orang BPD. Oke guys, jadi kan BPD itu banyak tuh gejalanya tuh. Dan gejala yang terakhir yang aku mau ngomong sama kalian yaitu seorang BPD yang paling parahnya itu dia bisa aja melakukan hal yaitu bunuh diri. Aku sharing aja ya, kenapa sampai aku bisa terdiagnosa mengalami BPD. Jadi uh, di beberapa bulan yang lalu, di tahun ini aja, di awal tahun, aku mengalami sebuah kejadian di mana aku melakukan sebuah tindakan yang salah, yaitu aku melakukan tindakan bunuh diri. Dan aku akhirnya harus masuk rumah sakit. Aku harus ya mengalami banyak pengobatan yang menguras tenaga, menguras uang, menguras pikiran, membuat khawatir banyak orang, membuat aku nggak kuliah 1 semester, dan banyak hal yang merugikan sih sebenarnya ya aku rasakan ketika aku melakukan hal itu. Dan aku nggak berpikir bahwa ya aku lakukan itu salah gitu. Pas aku ngelakuin hal itu, terus aku masuk rumah sakit, dan disitulah aku ketemu sama psikiater aku. Terus jadi gini guys, sebelumnya tuh aku emang udah aku sebenarnya sebelum dari pas rumah sakit itu, sebelum kejadian aku melakukan aksi itu, aku tuh udah pernah terdiagnosa mengalami gangguan mental dari depresi mayor, bipolar. Dan aku juga minum obat gitu selama hampir setahun gitu. Aku minum obat, tapi aku nggak ngerasa baik-baik aja. Terus aku sempat berhenti dan mengalami eksiden sampai masuk rumah sakit, dan akhirnya terdiagnosa mengalami BPD.
Dan ternyata aku dari semua gejala yang aku rasakan, yang aku alami, lebih banyak itu menjurus ke BPD. Karena emang BPD sama bipolar itu kadang kita susah untuk bedain kata ini ya, kata dokter aku sih kayak gitu. So jadi itu gejala-gejala BPD yang boleh aku sharing buat kalian. Kalau ada yang lain boleh kalian tambahin di kolom komentar. Dan juga buat kalian semua teman-teman yang nonton video ini, kalau kalian mengalami gejala yang sama kayak aku, sebaiknya kalian langsung ke yang profesional seperti psikolog atau psikiater untuk mendiagnosa apakah kalian benar BPD ataukah cuma kalian mood swing atau kalian kecapean atau apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Lebih baik langsung ke profesional, jangan self diagnose. Terus jangan menjudge juga orang yang mengalami gangguan mental, karena sebenarnya mereka juga nggak mau. Dan jujur aku setelah mengetahui bahwa aku punya BPD, aku mempelajari apa itu BPD, dan aku menerima bahwa aku seorang yang mempunyai gangguan mental BPD. Jujur susah karena menjalaninya tuh penuh banyak usaha gitu. Walaupun aku tiap hari minum obat, aku tiap hari minum obat, tapi suasana hati, kecemasan, rasa hampa, atau hal-hal yang lain itu tuh masih aku rasakan sampai sekarang. Tapi puji Tuhannya itu aku udah mencoba untuk apa ya, untuk tidak mengikuti alurnya. Jadi kayak kalau ada gejala yang muncul, aku harus berusaha untuk nggak boleh ikut. Ini gejala loh, ini gejala BPD aku udah muncul nih, kayak aku udah mulai nyalain diri aku sendiri gitu kan, terus berhalusinasi kan, terus kayak bilang harus gini, aku nggak mau. Aku udah kayak nggak boleh kayak gitu, nggak boleh, cukup sekali. Aku udah nggak mau kayak gitu lagi. Mungkin dulu sebelum aku terdiagnosa aku sering banget pingin banget, kayak pingin mati, pingin hilang aja dari dunia ini, pingin kayak gitu. Pokoknya keinginan untuk bunuh diri tuh besar banget dulu sebelum terdiagnosa dan sebelum diobati. Sekarang aku masih pengobatan dan aku juga gak tahu sampai kapan aku bisa selesai berobat. Aku tuh sebenarnya udah mencoba untuk apa ya, aku kan udah pengobatan nih, terus aku juga udah berapa kali nurunin dosis, tapi ada lagi yang membuat aku kayak harus, bukan nurunin dosis, kayak ada obat yang harus aku nambahin lagi karena kecemasan aku mungkin bertambah, aku sulit tidur gitu kan, overthinking ya, banyak lah. Tapi gak apa-apa, aku tetap harus berusaha untuk berdamai dengan diri aku sendiri. Bagaimana aku menerima bahwa aku adalah seorang yang mengalami gangguan mental. Bukan berarti aku nggak bisa ngapa-ngapain, bukan berarti aku nggak bisa jadi orang seperti biasa, enggak kan. Aku tetap jadi orang yang biasa, cuma aku punya gangguan mental aja. Dan aku yang udah percaya bahwa kalian di luar sana yang memang punya gangguan mental juga nggak mau punya, tapi ya gimana lagi, kita harus menerima apa yang ada di diri kita. Terus bagi teman-teman yang emang kalian tuh sehat secara mental, aku saranin tetap jaga mental kalian, karena mental itu biayanya mahal guys. Oke, itu aja sharing dari aku gejala-gejala tentang BPD. Itu aja, aku nggak tahu ngomong apa. Thank you for watching guys, bye bye.